Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait kemiskinan ya. Jadi saya coba sekilas saja menjelaskan apa itu kemiskinan ya yang dihitung oleh BPS, bagaimana kemiskinan itu dihitung, bagaimana menentukan garis kemiskinan dan seterusnya. Perlu saya sampaikan bahwa data kemiskinan di Indonesia ini ada dua jenis. Ada data makro dan ada data mikro. Ini data mikro ini data mikro ini adalah data yang dihasilkan dari survei khusus ya, survei ad hoc yang dilaksanakan oleh BPS. Yang pertama kali kita ingat, mungkin teman-teman juga ingat, ada tahun 2005 sebelum pertama kali kita laksanakan dengan nama PSD tahun 2005, kemudian PPLS tahun 2008, tahun 2011, dan terakhir tahun 2015. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan terkait data kemiskinan mikro ini? Karena di beberapa pemerintah daerah ini sering disinggung istilah tadi jumlah penduduk miskin itu berapa sebetulnya gitu. Karena terkadang ada jumlah angka makro, ada mereka punya juga data mikro. Nah, ini perlu teman-teman semua ketahui bahwa memang data mikro ini adalah data rumah tangga sasaran ya, data rumah tangga sasaran yang memang pada awalnya data tersebut dikumpulkan untuk untuk dalam rangka mengantisipasi berbagai kejadian kenaikan harga saat itu di tahun 2005 ya. Jadi kita ingat tahun 2005 ada kenaikan BBM dan itu tentunya berakibat terhadap berbagai meningkatnya penduduk miskin di Indonesia. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mencoba berusaha untuk menekan angka laju kemiskinan di tahun 2005 akibat kenaikan BBM, yaitu dengan cara memberikan bantuan langsung tunai saat itu ya, bantuan langsung tunai kepada para penduduk yang dikategorikan penduduk miskin untuk membantu mengurangi beban mereka gitu. Ini awal muasal dihitungnya atau dikumpulkannya data kemiskinan mikro tahun 2005. Dan ini pendekatannya bagaimana? Pendekatannya berbeda dengan data kemiskinan makro yang kita kumpulkan setiap tahun. Pendekatannya lebih ke non moneter ya, jadi bukan terkait nilai uang atau pengeluaran yang rumah tangga keluarkan ya, bukan berdasarkan pengeluaran, tetapi lebih ke multidimensi, ke variabel-variabel lain yang bisa mencirikan, intinya variabel-variabel moneter yang bisa mencirikan bahwa rumah tangga tersebut terkategori miskin atau tidak gitu ya. Terakhir di tahun 2015 ya, itu didasarkan dengan menggunakan indeks, namanya indeks PMT, indeks Proximitas ya. Itu juga sama, prinsipnya mengidentifikasi rumah tangga berdasarkan variabel-variabel tadi ya, variabel-variabel non moneter, bukan variabel keuangan, yang dikumpulkan dalam setiap surveinya. Jadi, setiap waktu di PPLS itu dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan atau variabel-variabel yang mungkin terkait dengan kemiskinan suatu rumah tangga. Misalnya di waktu PSE 2005, waktu itu kita mengumpulkan berapa kali misalkan rumah tangga makan itu, apakah 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau 1 kali sehari, dan seterusnya gitu, pilihannya seperti itu. Kemudian berapa kali ketemu atau makan daging dan seterusnya, sayuran juga demikian. Selain itu juga indikator-indikator rumahnya ditanyakan di waktu itu, misalkan dindingnya terbuat dari apa, apakah kayu, bilik, dan sebagainya. Itu semua dikumpulkan pada tahun 2005 untuk tadi menentukan apakah rumah tangga sasaran tersebut terkategori miskin atau tidak gitu. Dan nantinya bisa mendapatkan bantuan atau tidak sesuai data yang dikumpulkan. Nah, data-data mikro ini untuk menjawab data-data makro yang selama ini dikumpulkan BPS. Tadi Pak Kabag sudah menyampaikan bahwa BPS selalu mengumpulkan data kemiskinan namun secara makro. Artinya dari sisi jumlah memang kita bisa menghitung berapa jumlah penduduk miskin yang ada misalkan ya di Jawa Barat ini. Tetapi masalahnya kita tidak tahu daftar nama siapa yang miskin tersebut dan ada di mana. Nah, dalam rangka itu tadi pemberian bantuan tadi
Sementara namanya program atau bantuan tentunya harus kepada rumah tangga yang sudah jelas siapa namanya dan seterusnya. Nah, inilah dimunculkannya data kemiskinan mikro mulai tahun 2005. Ini terus berkembang karena kenaikan harga BBM tidak hanya sekali, tahun 2008 juga terjadi, kemudian seolah-olah seperti 3 tahun sekali prinsipnya gitu kita melakukan pendataan, dan terakhir di tahun 2015. Ya. Nah, selanjutnya data PPLS ini disebut namanya basis data terpadu ya, untuk teman-teman ketahui. Istilahnya di kita namanya basis data terpadu gitu, yang kita namakan data tersebut. Dan itu kita serahkan datanya ke TNP 2K yang dikelola nanti oleh TNP 2K untuk ke masing-masing kementerian, dan selanjutnya dilakukan intervensi program dan sebagainya. Nah, data tersebut juga diserahkan ke Kemensos ya, untuk dilakukan berbagai program yang dilaksanakan oleh Kemensos. Nah, data tersebut juga diupdate juga terus setiap tahunnya oleh Kemensos. Tetapi namanya diganti, jadi bukan BDT lagi, istilahnya kalau sering kita dengar di lapangan itu DTKS gitu ya. Namanya jadi DTKS, walaupun itu sebenarnya itu hampir serupa lah kira-kira. Kenapa saya bilang hampir serupa? Karena sudah terdapat tambahan-tambahan lain gitu dari setiap pendataan kita. Dari mulai PPLS 2011 misalkan, itu terus dilakukan update setiap tahunnya. Itu mungkin sedikit gambaran terkait data kemiskinan mikro. Jadi memang berbeda dengan kemiskinan makro. Kemiskinan makro dihitungnya tadi sumber datanya dari Susenas ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh BPS, dan hasilnya angkanya berbentuk estimasi jumlah penduduk atau persentase ya di setiap provinsi, ataupun kalau saat ini bisa sampai kabupaten kota. Itu beberapa perbedaan antara data kemiskinan mikro dan data kemiskinan makro. Nah, di data kemiskinan mikro ini juga untuk tahun 2015 ke sini itu dikenal juga istilahnya karena data tersebut dikelompokkan. Jadi tahun 2015 ini untuk teman-teman ketahui bahwa jumlah rumah tangga sasaran yang dikumpulkan BPS saat itu mulai 2011 malah kalau nggak salah, itu jumlahnya sekitar 40% rumah tangga gitu. Jadi seluruh 40% rumah tangga di Jawa Barat yang terkategori terendah kira-kira di Jawa Barat itu dimasukkan dalam daftar BDT tadi, basis data terpadu gitu ya, BDT, basis data terpadu untuk rumah tangga sasaran. Nah, itu totalnya sekitar 40% rumah tangga terbawah di Jawa Barat. Nah, data ini juga di TNP 2K atau di Kemensos itu ternyata dikategorikan lagi atau dikelompokkan. Ada istilahnya dikelompokkan karena 40%, jadi dikelompokkan ada 10% pertama, 10% kedua, 10% ketiga, dan 10% keempat atau desil 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, ini juga terkadang kita antara misalkan ketika teman-teman Pemda berbicara desil 1, 2, 3, 4 itu biasanya maksudnya berbicara data kemiskinan mikro tadi yang ada di PPLS. Tetapi kalau di teman-teman BPS mungkin sering ketika mendengar desil itu dibayangannya adalah desil pengeluaran secara keseluruhannya dari 1 sampai 10 gitu dan seterusnya. Itu yang biasanya mungkin kadang terjadi perbedaan pemahaman gitu ya ketika ada penyampaian dari pemerintah daerah. Nah, ini saya coba ungkap hal ini, mungkin mudah-mudahan menjadi penambah pemahaman ya, mudah-mudahan jadi tambah pemahaman untuk kita semua. Selanjutnya, kalau konsep kemiskinan makro ini masih sama ya seperti sebelumnya. Prinsipnya konsep yang digunakan BPS itu juga sama dengan konsep yang digunakan beberapa negara lain seperti Thailand, India, Pakistan, Vietnam juga itu sama, semuanya menggunakan konsep ini gitu ya. Nah, konsepnya memang hanya dilihat dari sisi ekonomi saja gitu ya, BPS ini mengukurnya dari sisi ekonomi. Nah, seseorang itu dikatakan miskin jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya gitu, baik itu kebutuhan dasar untuk makanan dan juga untuk bukan makanan. Jadi memang hanya diukur dari sisi ekonomi saja. Walaupun sebetulnya mungkin bisa banyak hal yang diukur, tetapi BPS selama ini untuk kemiskinan makro mengukurnya dari satu sisi ekonomi. Jadi dari sisi pengeluaran. Sumber datanya dari zaman tadi Susenas ada dari zaman pertama kali dihitung kemiskinan ya, jumlah dan persentase penduduk miskin, itu sumber datanya sama dari Susenas gitu ya. Dari Susenas, kalau dulu istilahnya ada Susenas modul konsumsi namanya, kalau saat ini namanya Susenas KP ya, konsumsi pengeluaran.
Nah, yang dikatakan penduduk miskin itu ada yang seperti apa? Nah, itu tentunya tadi ketika kebutuhan dasar makanan dan makanan itu minimalnya berapa gitu yang dibutuhkan untuk seseorang bisa hidup normal gitu ya. Bisa hidup minimal kira-kira berapa rupiah sih yang diperlukan gitu untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Nah, seseorang dikatakan miskin ketika dia pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah dari batas minimal pengeluaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan tadi. Jadi sederhana sebetulnya cara penghitungannya seperti itu. Jadi siapapun penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, nah itulah yang dikatakan penduduk miskin. Gitu. Lanjut. Ya, ini saya coba gambarkan juga terkait kapan pertama kali ya kemiskinan ini dihitung. Karena beberapa hari lalu saya terima telepon dari ini ada yang menanyakan kapan sebetulnya pertama kali kemiskinan itu dihitung. Jadi saya coba tampilkan di sini untuk menambah wawasan kita semua ya. Yang pertama kali dihitung BPS itu pertama kali merilis tahun 1984 gitu ya. Dan mulai publikasi jumlah dan persentase penduduk miskin. Itu isinya penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 1976 sampai tahun 1981. Ini umurnya mungkin lebih tua dari teman-teman yang banyak peserta di sini ya, mungkin malah jadi lebih dulu dihitung kemiskinan daripada teman-teman yang mungkin lahir di 80-an atau di 90-an malah gitu. Nah, kemudian selanjutnya tahun 98 itu dilakukan penyempurnaan metode gitu ya, karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan karena tahun 76 sampai tahun 81 itu metodenya dulu masih menggunakan yang sederhana, hanya dari konsumsi beras saja kalau tidak salah gitu. Nah, 98 itu diperluas cakupannya, kemudian ya metodenya juga disempurnakan. Nah, metode 98 inilah yang kita gunakan terus sampai saat ini gitu ya. Sampai saat ini tahun 2021 ini masih terus digunakan gitu. Dan sejak tahun 2003 tadi kalau saya sempat singgung sumber datanya kan susunan modul konsumsi ya atau susunan ya modul konsumsi itu dilaksanakan biasanya kan 3 tahun sekali. Sehingga sebelumnya angka kemiskinan itu bisa dirilis 3 tahunan kira-kira ya ketika ada modul konsumsi itu dilaksanakan. Namun sejak 2003 itu BPS rutin bisa mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk setiap tahun gitu. Jadi sejak 2003 data tentang pengeluaran itu selalu dikumpulkan sehingga bisa rutin dikeluarkan angkanya. Nah, kalau sumber datanya tadi ya sudah saya singgung, kemiskinan itu sumber data kemiskinan itu sejak dari tahun 76 sendiri itu sumbernya tetap dari Susenas semuanya sampai saat ini gitu. Nah, ini untuk tahun 70-an sampai tahun 80-an yang tadi mulai tahun 76 sampai 81 itu garis kemiskinannya ya batas seseorang dikatakan miskin atau tidak ini hanya didasarkan terhadap nilai rupiah yang setara dengan 12 kg pedesa 12 kg beras gitu ya untuk di pedesaan dan 30 kg beras untuk di perkotaan. Ya mungkin kalau teman-teman yang lahir tahun 90-an atau 2000-an mungkin agak aneh ya kenapa beras dijadikan garis kemiskinan karena tahun 70-an atau 80-an itu orang makan beras pun agak jarang gitu, orang makan beras sudah dikatakan tanda kutip sudah orang berada lah dan seterusnya gitu. Jadi itu bisa dijadikan dan itu menjadi makanan pokok seseorang ketika sudah ada beras di rumahnya itu sudah aman kira-kira lah, sehingga itu dijadikan salah satu ukuran ya saat itu gitu. Jadi saat itu untuk menentukan garis kemiskinannya ditentukan berdasarkan tadi nilai rupiah dari beras. Dan ini tentunya terus berkembang tadi ya, terus kembang sampai di tahun 98 itu prinsipnya terus mengalami pengembangan. Oleh tahun 84 selanjutnya ada lagi tahun berikutnya sampai tahun 90 ini baru mulai digunakan apa namanya batasan kecukupan makanannya itu diperluas mengikuti kaidah angka kecukupan gizi ya. Jadi ada angka kecukupan gizi yang diperlukan seseorang untuk hidup minimal kira-kira untuk hidup sehat itu sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Ini berdasarkan apa namanya angka anjuran dari WHO ya dari luar ya di WHO. Ini digunakan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Dan ini yang digunakan oleh BPS sampai dengan tahun 90 ya.
digunakan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan makanannya. Kemudian ini juga apa namanya, beberapa komoditi yang dijadikan dasar untuk penghitungan ini juga terus berkembang ya, jadi Susunas juga terus berkembang, kebutuhan orang atau penduduk juga berkembang, sehingga terus dilakukan perubahan penyesuaiannya, sehingga sampai di tahun 93 ini kebutuhan dasar makanannya ada 52 jenis gitu ya dari Susunas, kemudian untuk non makanannya 46 jenis. Nah, kebutuhan non makanan ini juga didasarkan pada hasil SPKKD tahun 93 gitu untuk tahun 93. Selanjutnya sampai tahun 96 ya. Sampai itu masih sama ya, cuma memang ada perubahan. Nah, ini terakhir 98 yang sekarang kita gunakan. Ini kita hanya melakukan perubahan-perubahan pada tadi, yang 98 tadi aja langsung. Hanya melakukan perubahan-perubahan pada komoditi tadi ya, disesuaikan dengan hasil survei SPKKD atau survei paket komoditi kebutuhan dasar yang terakhir gitu. Jadi terakhir ini akhirnya kita menetapkan ada 52 jenis untuk makanan ya di tahun 96 ini. Kemudian untuk non makanannya ada 27 untuk di perkotaan dan 25 untuk di pedesaan. Nah, ini metode 98 ini terus digunakan hingga sekarang sampai tahun 2021 ya. Namun memang tahun 2004 sempat ada perubahan untuk komoditinya tadi menjadi 51 jenis untuk komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan, dan ini sampai sekarang masih seperti itu. Lanjut. Nah, baik. Selanjutnya ini level estimasi yang dihasilkan dari survei Susunas ya terkait angka kemiskinan atau kasus Sunasnya itu sendiri. Nah, ini tahun 76 sampai tahun 87 ya, itu level estimasi yang dihasilkan baru tingkat nasional saja, tapi sudah dapat dipisah perkotaan dan pedesaan gitu ya. Jadi tahun itu yang dirilis tadi tahun 1984 juga itu sama, jumlah dan persentase penduduk miskin itu hanya sampai tingkat nasional, perkotaan dan pedesaan. Kemudian berkembang di tahun 90 sudah mulai bisa sampai level provinsi, dibedakan kota dan desa juga. Tetapi beberapa provinsi itu digabung ya datanya karena ketidakcukupan sampel, itu digabung jadi beberapa provinsi. Kalau teman-teman mungkin sempat lihat angka nanti ya bisa juga cari-cari angka publikasi jumlah penduduk miskin atau persentasenya tahun 90 seperti apa gitu ya. Itu ada provinsi-provinsi yang digabung. Kemudian 93-96 juga sama ya, udah ada sampai level provinsi, perkotaan dan pedesaan. Terakhir tadi 98 dan 99 sampai 2003 2004 kan tadi ada perubahan paket komoditi. Itu di 2004 baru mulai kita bisa menghasilkan angka sampai level kabupaten kota. Jadi sampel terus diperbanyak ya selama dari perjalanan Susunas ada, sampel terus ditambahkan untuk dapat memenuhi sampai level kabupaten kota. Selanjutnya, nah lalu bagaimana GK itu dihitung untuk ya saat ini ya. Jadi kalau yang saat ini kan tadi ada 52 jenis komoditi untuk makanan dan 51 jenis komoditi untuk di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Prinsipnya garis kemiskinan tadi itu terbentuk dari dua garis tadi ya, dari garis kemiskinan makanan dan dari garis kemiskinan bukan makanan gitu ya. Jadi dua kebutuhan utama yang dihitung dari makanan dan bukan makanan. Nah, lanjut. Nah, secara garis besar ya kasarnya penghitungannya seperti ini. Pertama, dari garis kemiskinan periode sebelumnya itu ini penghitungan dilakukan semua di teman-teman BPSRI ya, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba memahami ya bagaimana cara penghitungan garis kemiskinan tersebut supaya kita juga lebih memahami lebih jauh gitu tentang kait bagaimana cara penghitungan, walaupun kita sendiri mungkin belum pernah melakukan penghitungannya. Yang pertama tadi untuk menghitung sebelum menghitung berapa garis kemiskinan yang saat ini gitu ya yang akan kita hitung pada tahun berjalan, itu kita sebelum dihitung garis kemiskinannya kita perlu menentukan
penduduk referensi gitu. Kita perlu menentukan ini yang selama ini dihitung oleh BPS itu. Jadi BPS RI perlu menentukan kelompok penduduk referensi yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung berapa biaya minimal yang dibutuhkan oleh kelompok penduduk referensi tersebut gitu ya. Nah, penduduk referensi itu sendiri dari mana? Nah, ini awalnya tadi dari penghitungan garis kemiskinan tahun sebelumnya itu kita inflate gitu ya dengan inflasi, sehingga nanti akan kita peroleh nilai garis kemiskinan sementara namanya. Jadi misalkan setelah diperoleh garis kemiskinan sementara, maka berapa rupiah itu garis kemiskinan sementara kita masukkan ke dalam data yang ada, itu untuk menentukan tadi batas minimal penduduk referensinya. Nah, penduduk referensi itu sendiri siapa? Yaitu penduduk yang di atas 20% di atas garis kemiskinan sementara tadi, masalahnya gitu. Jadi setelah kita dapat GKS, garis kemiskinan sementara, kita hitung 20% penduduk di atasnya gitu ya. Dan itulah penduduk referensi yang akan dihitung garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanannya. Jadi sumber datanya dari situ untuk menghitung garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan tidak dihitung dari seluruh penduduk yang ada gitu ya. Jadi biaya yang dibelikan untuk beli beras oleh orang kaya misalnya, tentunya harganya juga jauh ya gitu, walaupun mungkin secara kalori tidak jauh berbeda tentunya. Nah, oleh karena itu penduduk referensi ini coba dibatasi hanya sampai 20% saja di atas GKS. Nah, setelah kita ketemu GKS, dicoba hitung GKM-nya berapa dan GK bukan makanannya berapa, dijumlahkan, maka kita mendapatkan garis kemiskinan yang baru gitu ya, garis kemiskinan di tahun yang bersangkutan. Nah, setelah kita mengetahui garis kemiskinan yang final, kita bisa menghitung tentunya indikator-indikator kemiskinan lainnya, mulai dari P0, P1, dan P2. Lanjut. Nah, ini sedikit simulasi mungkin untuk gambaran yang barusan saya sampaikan. Ini contohnya misalkan, karena misal suatu provinsi daerah perkotaan ya, ini contohnya. Jadi untuk menghitung garis kemiskinan itu selalu dipisahkan antara kota dan desa. Jadi kota dihitung sendiri, desa dihitung sendiri. Jadi tidak digabung ya antara kota dan desa. Jadi misal untuk contoh di sini kita memerlukan tentunya data kemiskinan GK tahun sebelumnya di perkotaan suatu wilayah tersebut berapa gitu ya. Ini contoh di sini GK-nya tahun sebelumnya itu 400.000 atau periode sebelumnya 400.000 rupiah contohnya. Kemudian inflasi selama antara antara periode tersebut itu 2%. Berarti berapa GKS-nya? Ya, GKS-nya tadi diinvest saja, jadi kira-kira mendapat sekitar 408.000 rupiah. Nah, GKS inilah yang diterapkan tadi untuk batas minimal populasi referensi yang akan kita hitung tadi. Nah, ini simulasi contohnya gitu. Contoh populasinya ada 1.000 orang misalnya gitu. Supaya mudah ini. Supaya mudah ada 1.000 orang misalkan di Jawa Barat itu. Nah, GKS-nya 408.000 rupiah tadi misalnya. 408 itu ada di mana? Ini contohnya ada di garis merah itu ya, tadi garis merah. Jadi orang ke 120 kalau contoh di sini gitu ya. Orang ke 120 berada di bawah garis kemiskinan sementara. Jadi berada di bawah 408.000 rupiah. Nah, itu yang kita ambil nanti, data yang kita ambil untuk penghitungan GK adalah penduduk populasi referensi yang dari 121 sampai ke orang ke 320, berarti ya kan kita tambah 20%. 20% dari 1.000 itu kan 200 orang kira-kira. Pas lah, bukan kira-kira. Pas loh, ini kan contoh ya. Jadi dari orang ke 121 yang di atas GKS tambah 20%-nya gitu. Nah, itu data tersebut, data orang-orang tadi kita ambil, kita pisahkan, itu yang nanti kita hitung, diambil basket komoditinya. Basket komoditi yang sudah dihitungkan 52 komoditi untuk makanan dan seterusnya ya, untuk non makanan itu dihitung berapa GK yang final untuk tahun sekarang. Ini begitu kira-kira simulasinya. Ini contohnya orang ke satunya ini penghasilannya atau pengeluarannya 130.000 misalkan per kapita per bulan. Ini yang tertingginya orang ke 1.000 15 juta per kapita per bulan. Ini contoh saja, ini contoh. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai situ. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung GK makanan dari populasi referensi tadi. Nah,
kita tadi ingat ada 52 komoditi makanan ya yang dijadikan dasar untuk penghitungan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Nah, dari populasi representasi tadi kita pilih tadi 52 komoditi ini gitu ya. 52 komoditi ini dihitung berapa nilai dan kuantumnya, berapa nilainya gitu kira-kira. Kemudian kita hitung berapa harga per kalorinya. Berapa harga per kalorinya, karena misalkan beras 1 kilogram itu kan ketahuan ya kalorinya berapa gitu. Ini kalau di data Susenas sebetulnya atau di data KP itu tersedia kalorinya berapa untuk masing-masing komoditi yang dikonsumsi. Nah, ini setelah ketahuan berapa harga per kalorinya, ini tinggal dikalikan dengan 2100 karena 2100 sebagai dasar tadi ya, dasar penghitungan dasar minimal kebutuhan untuk makanan di garis kemiskinan makanan. Jadi misalkan harga per kalorinya 100 rupiah totalnya, maka tinggal dikaris 2100. Kalau 100 kali 2100 berapa? 210.000 kira-kira misalnya ya, ini contoh saja. Tapi kalau garis kemiskinan makanan bisa di sekitar itulah antara 300 mungkin sekarang untuk tahun ini. Kira-kira seperti itu untuk garis kemiskinan makanan. Selanjutnya komoditi-komoditinya apa sih yang 52 itu? Nah, ini sebetulnya agak ya banyak ya 52 komoditi, tetapi yang biasanya punya share agak besar di makanan itu adalah beras, kemudian daging ayam ras, kemudian juga telur ayam ras, kemudian daging sapi juga kadang-kadang juga tinggi. Ini nilainya ya, nilai share-nya terhadap garis kemiskinan yang terbentuk. Ini ada 52 komoditi termasuk di sini rokok kretek filter. Ini mungkin ada juga karena memang di kuesioner itu rokok kretek filter itu masuk di kelompok makanan ya. Jadi dari mulai saat dulu mulai dihitung itu terus dimasukkan sebagai penghitungan komoditi yang dihitung dalam untuk penentuan garis kemiskinan makanan. Kenapa ini dihitung rokok termasuk ya, karena tentunya tadi itu juga tentunya komoditi-komoditi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, masyarakat khususnya di masyarakat miskin. Baik, selanjutnya untuk yang non makanan ini penghitungannya lebih sederhana karena dia nilainya cukup dikalikan dengan rasio yang sudah sudah terbentuk dari hasil SPKKD tahun 2004 itu. Jadi seperti ini semua nilai dari kebutuhan non makanan mulai dari perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan seterusnya ya. Lebih detail untuk jenis-jenisnya ada di slide berikutnya. Ini untuk perumahan, air, listrik, minyak tanah, kayu bakar, obat nyamuk, korek api, baterai dan seterusnya. Nah, di sini juga tadi ada ini, kalau di sini dibedakan tadi kan untuk perkotaan ada 51 jenis, untuk pedesaan 47 komoditi gitu ya. Ini dibedakan seperti itu berdasarkan hasil SKKPD yang terakhir ya 2004. Nah, ini kalau untuk di bukan makanan yang biasa memberikan share agak besar itu di perumahan biasanya. Perumahan, kemudian juga di bensin, kemudian di transportasi ada ya? Bensin ya, diwakili bensin, kemudian di alas mandi itu apa? Perlengkapan mandi ya biasanya gitu. Ini beberapa komoditi-komoditi yang biasanya punya share agak besar di penentuan GK bukan makanan. Selanjutnya, nah ini setelah diperoleh GK makanan dan bukan makanan, tentunya tinggal dijumlahkan saja, maka diperoleh garis kemiskinan tadi ya, garis kemiskinan yang baru. Nah, dari garis kemiskinan yang sudah kita temukan, setelah diketahui tentunya bisa dihitung tadi berapa jumlah penduduk miskinnya ya, kalau sudah ketahuan batasnya gitu, batas minimalnya berapa rupiah gitu. Ini saya contohkan di sini, ini contohnya yang sederhana 125 gitu ya, contoh garis kemiskinannya. Nah, ini ketika kita sudah mengetahui garis kemiskinan, maka kita bisa menghitung indikator-indikator kemiskinannya. Mulai dari P0, P1 dan P2 itu menggunakan formula Foster, Greer dan Thorbecke ini ya, FGT atau istilahnya ya formula FGT ini yang dikenalnya formula FGT. Rumusnya seperti ini. Jadi dari rumus ini di sini Z adalah garis kemiskinan, ya I-nya adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah GK tadi ya, setiap rumah tangga, setiap orangnya gitu. Kemudian Q jumlah penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan. Jadi ini sampai berapa orang yang ada di bawah garis kemiskinan, dari 1 sampai berapa. Nah, rumusnya cukup sederhana. Ini hanya ketika alfanya ini, ketika alfa itu 0, itu indikator yang dihasilkan adalah head count index atau persentase penduduk miskin atau P0 gitu ya. Jadi kalau alfanya 0, kita bisa lihat ya apapun isinya, tentunya ini akan jadi 1 ya ketika pangkatnya 0. Sesuatu ini pangkatnya 0 tentu jadi 1. Ini 1 jadi tinggal ada berapa ki saja kan, berarti ada berapa orang. Misalkan contoh di sini, contoh di tabel, garis kemiskinannya 125 misalnya. Nah ini ada 4 orang, misalkan populasinya di wilayah A dan di wilayah B juga ada 4 orang. Tetapi di sini ada pengeluaran orang pertama itu 100 misalkan per kapita per bulan. Kemudian orang kedua juga sama, orang ketiganya sama orang keempat 125 rupiah per kapita per bulan. Itu di wilayah A. Di wilayah B-nya di situ ada 124 rupiah dan 150 rupiah. Maka kalau dilihat dari tabel ini ada berapa jumlah penduduk miskin yang di wilayah A. Tadi ingat itu yang dikatakan miskin adalah yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Di wilayah A ada yang pas banget 125 gitu, tapi dia tidak masuk jadinya. Jadi tetap berapa orang? Tinggal 2 orang gitu ya di sini. Dengan 2 orang penduduk miskinnya artinya atau sekitar kalau dipresentasikan berarti 50%, kira-kira seperti itu. Kemudian di wilayah B ada berapa orang? Karena batasnya 125, maka yang 150 tentunya tidak dikategorikan tidak miskin dan yang 124 dikatakan dikategorikan miskin. Lalu kenapa ada P1 dan P2? Tadi Pak Kabag sudah menyinggung ya bahwa di P1 itu adalah indeks kedalaman kemiskinan. Jadi kedalaman kemiskinan itu apa? Itu maksudnya mengukur seberapa jauh ya, seberapa jauh penduduk miskin tadi. Ini contoh di wilayah ini yang 100, yang pengelolaannya 100 tadi ya. Seberapa jauh terhadap garis kemiskinannya ke 125 itu berapa jauh gitu kira-kira. Dari 100 ke 125 berarti kan butuh sekitar 25 rupiah lagi gitulah kira-kira ya. Tetapi di wilayah B, Bapak Ibu bisa lihat yang miskinnya itu 124 gitu ya. Jadi hanya tipis saja di bawah garis kemiskinan gitu sebetulnya. 1 rupiah lagi sebetulnya tidak miskin udah, tetapi ya qadarullah ya. Qadarullah ya pas pengukuran pas 125 masalahnya. Jadi tetap dikategorikan miskin yang 124 ini. Nah, ini P1. Jadi P1 itu mengukur kedalaman seberapa jauh tadi penduduk miskin dari garis kemiskinannya. Nah, untuk yang garis kemiskinan penduduk miskin itu dekat, banyak yang dekat dengan garis kemiskinannya, maka P1-nya akan lebih kecil gitu di sini. Untuk wilayah B di sini terlihat sekitar 0,4 dan untuk wilayah 10. Jadi angka P1 ini semakin besar nilai P1 itu artinya penduduk miskin di daerah tersebut ketika semakin besar itu artinya semakin jauh dari garis kemiskinannya gitu kira-kira. Artinya bisa mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa membayangkan jadi ketika semakin jauh semakin dalam berarti kan ya, semakin dalam miskinnya itu tentunya semakin berat ya ngangkat supaya orang tersebut ke atas garis kemiskinan gitu ya ketika kedalamannya cukup tinggi gitu kira-kira. Ya ini juga tadi terkait kemiskinan ini ya indikator P1 tentunya menjadi sangat penting juga karena selain persentase gitu ya sebetulnya dari P1 juga bisa terlihat seberapa jauh sih gitu ya antara wilayah ini perbedaannya gitu lebih jauh mana gitu ke garis kemiskinannya gitu. Itu bisa dilihat dari P1-nya. Selanjutnya P2. Kalau P2 ini mengukur keparahan kemiskinan istilahnya. Ini sebetulnya variasi antar penduduk miskinnya gitu ya. Nah, variasi antar penduduk miskin ini pun sama dengan P1, artinya dari sisi nilai ya. Ketika semakin besar nilainya, itu menunjukkan berarti semakin kalau di P2 berarti semakin parah gitu. Jadi jarak antar pengeluaran antar penduduk miskinnya itu berarti semakin besar ketika semakin besar nilai indeks P2-nya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran kemiskinan yang ada di Jawa Barat. Mungkin tadi moderator sudah menyampaikan 15 Juli lalu kita merilis angka ini. Sebetulnya kemiskinan di Jawa Barat itu cenderung menurun dari tahun ke tahun sebelumnya ya, hingga tahun 2019. Hanya teman-teman ketahui ya ada pandemi COVID mulai Maret 2020 sudah mulai terpotret adanya peningkatan penduduk miskin akibat pandemi COVID karena akibat saat itu banyak sekali pembatasan kepada kita ya mulai dari work from home, sekolah di rumah juga gitu ya, sekolah SFH ya, school from home itu juga sama berakibat ke para pedagang yang biasa di sekolah ya, para pedagang
tidak ada lagi pendapatan karena anak-anak sekolah sudah tidak lagi bersekolah saat itu, kemudian angkutan juga terkena dampak, dan hampir semua sektor banyak yang terkena dampak akibat pandemi COVID ini. Dan di tahun 2021 sebenarnya sudah mulai terlihat ada penurunan ya dari Maret 2021. Ini tingkat kemiskinannya persentasenya sudah di 8,4%, walaupun dari sejumlah masih cukup besar yang 4,2 juta totalnya. Dan ini kalau dibandingkan sampai Maret, kondisi terakhir yang kita rilis, ini masih terus menurun ya. Jadi 8,06 ini ada sedikit terkoreksi, sedikit agak naik kalau dibandingkan dengan September. Tetapi secara keseluruhan, secara tren sebetulnya masih bisa dikatakan ini ada penurunan ya, dari 8,4 ke 8,06%. Tadinya 4,2 juta, sekarang ada sekitar masih ada 4,7 juta penduduk miskin. Kemudian P1, P2-nya bagaimana? Nah ini juga sama ya tadi dengan relatif memberikan gambaran yang relatif sama dengan P0 tadi ya. Untuk di P1 ini juga sama, kalau dibandingkan September ada sedikit kenaikan. Artinya apa tadi? Ketika P1 artinya semakin dalam ya penduduk miskin itu. Ini juga kenapa di Maret 2022 ini terjadi kenaikan lagi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di mulai awal tahun hingga Maret itu banyak sekali dan mendekati juga bulan puasa, saat itu harga-harga sangat naik, terutama beberapa komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin seperti minyak goreng, kemudian ya minyak goreng yang paling banyak mungkin sering kita dengar. Kemudian di komoditi-komoditi lain juga banyak sekali kenaikan di saat itu, sehingga tadi harga-harga tadi cukup mempengaruhi garis kemiskinan ya. Jadi garis kemiskinan naik cukup tinggi, sementara tadi pengeluaran atau pendapatan penduduk kenaikannya agak lebih lambat gitu dibandingkan itu, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi bertambah. Dan kalau dilihat dari garisnya juga, ini dari garis kemiskinannya semakin dalam, kira-kira lah lebih dalam kalau dibandingkan September 2021. Demikian juga dari sisi keparahan kemiskinannya juga sama, mempunyai potret yang sama ya. Selanjutnya ini sampai ini mungkin waktunya kita ya ini selanjutnya tadi tentang kemiskinan di provinsi. Lalu bagaimana untuk penghitungan di kemiskinan di kabupaten kota, ini saya coba sampaikan karena biasa ada banyak pertanyaan juga terkait ini gitu ya di teman-teman kabupaten kota. Ini untuk penghitungan kemiskinan kabupaten kota tentunya secara ideal kita menggunakan metode 98 yang biasa digunakan ya. Idealnya seperti itu. Tetapi sejak dilakukan penghitungan garis kemiskinan kabupaten kota dari tahun 2000 berapa tadi 2004 ya. Kalau tidak salah mulai 2004 atau 2003 tadi itu. Nah, itu hal itu metode ini tidak bisa dilakukan gitu ya, tidak bisa dilakukan langsung untuk melakukan penghitungan GK di kabupaten kota. Yang pertama tadi jumlah sampel ya, jumlah sampel kabupaten kota itu kurang memungkinkan untuk menggunakan metode 98 karena tadi Bapak Ibu ingat ya, sampel yang dijadikan penghitungan GK itu bukan seluruh penduduk tetapi populasi referensi saja gitu, populasi referensi yang 20% di atas GKS, sehingga jumlahnya semakin sedikit gitu. Sementara komoditi yang dihitung jumlahnya banyak sampai 52, kemudian untuk di non makanan ada 51 dan 47 di pedesaan dan seterusnya gitu. Dan di situ kekurangan sampel itu sehingga menyulitkan untuk melakukan penghitungan secara ideal menggunakan metode kemiskinan tahun 98 yang biasa digunakan untuk penghitungan kemiskinan di provinsi. Yang kedua, tadi teman-teman juga mungkin ingat bahwa saya sampaikan untuk penghitungan GK itu dihitung kalau perkotaan sendiri, perdesaan sendiri, seperti itu kan ya. Jadi dari dulunya gitu ya, dari mulai tahun 76, tahun berapa ya, 76 sampai di ini, itu kan selalu penghitungannya dipisahkan antara kota dan desa gitu. Nah, kalau dihitung sampai level kabupaten kota ini tidak bisa diterapkan gitu, penghitungan estimasi perkotaan pedesaan itu. Karena di beberapa daerah ya tadi jumlah sampel desa dan kotanya berjauhan gitu, berjauhan di beberapa daerah sehingga tidak bisa diterapkan gitu. Yang ketiga ya angka kemiskinan provinsi yang seharusnya menjadi agregat di kabupaten kota itu sudah rilis duluan ya. Tentunya ya angka kemiskinan kan misalkan kemarin 15 Juli sudah dirilis, tetapi angka kemiskinan kabupaten kota itu baru bisa dirilis mungkin menjelang akhir tahun, misalkan di Oktober atau November lah, sekitar itu baru selesai dihitung oleh BPS RI. Artinya apa? Artinya ya kemiskinan provinsi sudah selesai dihitung,
baru kemiskinan kabupaten kota yang perlu dihitung gitu ya. Sementara datasetnya tentunya tidak adalah dataset yang sama, Susunasnya sudah sama, Susunas Maret gitu ya. Jadi penimbang yang sudah digunakan tadi untuk angka provinsi tidak bisa juga berubah gitu ketika dilakukan penghitungan di kabupaten kota. Jadi itu semua beberapa hal-hal kendala-kendala inilah yang menyebabkan tidak memungkinkan melaksanakan penghitungan kemiskinan seperti menggunakan konsep kemiskinan, penghitungan kemiskinan ideal yang dilakukan di setiap level provinsi. Selanjutnya, jadi alternatif bagaimana? Nah, ini yang selama ini dilakukan jadi oleh BPSRI adalah BPSRI melakukan sama seperti sebelumnya yang di kemiskinan penghitungan kemiskinan provinsi. Yang pertama tetap menentukan GKS juga ya sebetulnya. Nah, GK ini menentukan GK kabupaten kota sementara ini caranya dengan apa? Nah, ini sedikit berbeda. Jadi kalau untuk tadi kan diinflate oleh inflasi ya setiap kabupaten kota. Nah, ini di setiap kabupaten kota tidak semua kabupaten punya angka inflasi. Nah, oleh karena itu pendekatannya yang dilakukan selama ini adalah menggunakan pendekatan sister city ya. Jadi kota-kota, kabupaten-kabupaten yang mempunyai ciri yang lebih mirip ke kota mana itu dijadikan inflasinya mengikuti kota tersebut gitu kira-kira. Nah ini nih jadi penentukan GKS-nya itu sesuai dengan nilai inflasi dari sister city dan elastisitas dari kenaikan GK provinsi terhadap inflasi. Jadi ada dua metode tadi, pertama dari GK kabupaten mengikuti elastisitas provinsi pedesaan, kemudian GK mengikuti elastisitas perkotaan gitu. Selanjutnya ditentukan panelnya, panel sementaranya berapa gitu. Itu menentukan panelnya bagaimana? Ini tidak dengan metode lain, hanya dengan menggunakan panel provinsi. Jadi panel provinsi kemarin kenaikannya berapa ya kira-kira untuk kabupaten kota juga seperti itulah. Karena idealnya tentunya kabupaten kota ketika provinsi naik, kabupaten kota juga idealnya naik dan seperti itulah. Walaupun tidak selamanya seperti itu, tapi secara idealnya seperti itu untuk penghitungan garis kemiskinan sementaranya. Nah, kemudian dicari titik potong antara panel tadi dengan GK sementaranya gitu untuk menetapkan GK kabupaten kota gitu. Nah, setelah kita ketahui GK-nya jadi dari titik potong tadi panel dan GK sementara, maka kita bisa menghitung indikator-indikator kemiskinan lainnya untuk level kabupaten kota dengan menggunakan sama ya tadi dengan menggunakan formula FGT tadi. Jadi ketika alfanya 0, alfanya 1 dan alfanya 2 itu bisa dihitung setelah diketahui GK-nya. Selanjutnya nah, itu untuk penghitungan GK kabupaten kota. Nah, ini saya coba gambarkan lagi satu hal terkait kemiskinan ekstrim. Ini kenapa saya coba sampaikan, karena sejak tahun 2021 ini menjadi perbincangan ya, banyak perbincangan karena memang Presiden Jokowi mulai tahun 2020 itu mencanangkan ingin memberantas penduduk miskin ekstrim. Penduduk miskin ekstrim ini ada di SDGs tadi, tujuan pertama ya yang disampaikan oleh moderator. Itu targetnya di SDGs itu tahun 2030 itu habis semua gitu ya kira-kira, tidak ada lagi kemiskinan ekstrim gitu dimanapun ya, no one left behind gitu tahun 2030. Tetapi Pak Presiden mempunyai ambisi yang lebih besar lagi, jadi tidak ingin di tahun 2030 tapi ingin lebih cepat lagi. Jadi beliau memerintahkan Kejaksaan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim dan menargetkan kemiskinan ekstrim habis di tahun 2024 gitu, di akhir masa jabatannya beliau gitu ya kira-kira lah. Jadi ini target yang dicanangkan, walaupun tadi target secara internasional itu masih jauh 2030. Nah, apa itu kemiskinan ekstrim? Nah, ini sama seperti hanya kemiskinan yang kita hitung tadi, kemiskinan makro, ini juga sama memerlukan garis kemiskinan gitu ya. Garis kemiskinannya di internasional seperti apa? Itu dikenalnya kemiskinan ekstrim itu dengan $1,9 PPP per kapita per hari. Ini jadi yang di bawah GK ini itu dikatakan penduduk dengan kemiskinan ekstrim gitu. Jadi yang di bawah atau kurang dari $1,9 PPP per hari. Jadi PPP ini teman-teman ketahui ya, bukan bukan kurs rupiah ya ini, tapi ini paritas daya beli. Jadi sudah distandarkan $1 di beberapa negara manapun ya, itu nilainya sudah disamakan terlebih dahulu gitu kira-kira. Nah, $1,9 PPP ini berapa rupiah sih sebetulnya gitu. Nah, ini untuk data terakhir di tahun 2017 ya, itu kalau kita konversikan ke tahun 2021
itu sekitar 1,9 dolar PP itu sekitar Rp11.941 gitu, per kapita per hari gitu. Kalau mudahnya mah 12.000 lah mungkin kira-kira kalau mau dibulatkan mah, tapi sebetulnya realnya seperti ini. Tapi kalau lebih mudahnya Rp12.000 per kapita per hari. Berarti berapa per bulan? Ya kira-kira kalau dikali 30 berapa? 12.000 kali 30, Rp360.000 kira-kira gitu. Jadi yang di bawah Rp360.000 per kapita per hari itu termasuk kategori kemiskinan ekstrim. Ini secara internasional ya, secara internasional seperti itu batasnya. Nah, posisi GK kita untuk teman-teman ketahui, GK nasional kita itu sekitar 2,5 dari PPP per kapita per hari tadi sebetulnya. Jadi GK nasional yang kita tentukan selama ini, yang sudah ditentukan selama ini dari 52 komoditi makanan dan seterusnya, itu lebih tinggi daripada extreme property yang dihitung di internasional. Ini sekitar 2,5 ya. Setaranya seperti itu kira-kira untuk tahun 2021. Selanjutnya, nah ini terkait kemiskinan ekstrim tadi. Ini beberapa series angka kemiskinan ekstrim. Jadi kalau yang biasa dirilis oleh BPS sebetulnya angka kemiskinan saja. Ini yang biru ya, yang warna biru ini di Indonesia dari tahun 2014 contohnya dari 11%, tahun 2021 terakhir masih 10% karena ada pandemi COVID tadi ya. Sebelumnya sudah di 1 digit. Nah ini kemiskinan ekstrimnya berapa? Nah ini ada sekitar kalau di tahun 2021 ini sekitar 4% gitu. Sekitar 4%. Jawa Barat berapa gitu ya tahun 2021? Jawa Barat itu sekitar di sini 3,5% gitu yang sebelah kanan ya. Kalau di grafik yang sebelah kiri itu ada Jawa Barat jumlahnya itu sekitar 1,7 juta yang termasuk kategori penduduk miskin ekstrim, persentasenya sekitar 3,6. Lanjutnya ini gambaran kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya singgung Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim. Bagaimana caranya? Nah ini saya ambil dari TNP2K. TNP2K memprioritaskan daerah-daerah mana yang menjadi akan digerakkan program tadi ya, program percepatan penanggulangan kemiskinan. Bagaimana mereka menentukan prioritas daerah-daerah tersebut? Ini menggunakan koefisien, jadi mana daerah-daerah yang lebih utama untuk didahulukan. Dia melihat dari mana jumlah persentase penduduk miskin yang paling tinggi dan berapa jumlah penduduk miskin yang tingginya gitu. Jadi mereka kombinasikan antara persentase dan jumlah dari penduduk miskin. Kombinasi dari ini menjadi sebuah indeks ya gitu. Jadi indeks sehingga dari sebuah kabupaten kota itu bisa dihitung indeksnya seperti apa gitu. Dan ini contohnya untuk di Jawa Barat dari hasil yang mereka tampilkan bahwa di Jawa Barat ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 yang terkategori tadi ya. Dari sisi tingkat miskin ekstrimnya tinggi, kemudian dari sisi jumlah juga tinggi. Kemudian sebelah kirinya ada yang dari sisi jumlah penduduk miskinnya tinggi, walaupun persentasenya rendah gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam prioritas. Tetapi di tahun 2021 pusat itu maksudnya TNP2K tadi memprioritaskan hanya 5 kabupaten kota saja di Jawa Barat atau 7 wilayah di provinsi gitu ya. 7 provinsi masing-masing 5 kabupaten kota. Jadi tidak diambil 7-7-nya saat itu, diambil 5. Saat itu yang menjadi fokus yaitu Kabupaten Kuningan, Indramayu, Karawang, Kabupaten Cianjur, dan terakhir Bandung ya. Kabupaten Bandung walaupun ada di kuadran yang lain, tapi saat itu dipilih menjadi salah satu prioritas gitu oleh TNP2K. Nah, selanjutnya di tahun 2022 tadinya sebetulnya yang saya dengar itu prioritasnya uji coba dulu di 5 kabupaten tadi atau di 7 provinsi tadi, bagaimana hasilnya dan seterusnya. Tetapi ternyata ambisi ininya lebih berlanjut gitu ya, tidak hanya 5 itu, jadi ditambah lagi menjadi 212 kabupaten kota gitu total se-Indonesia menjadi prioritas. Jadi tadinya hanya 35 ya, 5 kabupaten di 7 provinsi, kemudian di tahun 2002 ditambah lagi menjadi 212 wilayah prioritas. Di Jawa Barat ada 17 kabupaten kota yang menjadi wilayah prioritas. Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Nah ini jumlah penduduk miskin ekstrim di 212 kabupaten kota ini jumlahnya sekitar 75% total penduduk ekstrim se-Indonesia gitu. Jadi
tadi 212 daerah ini dikatakan prioritas tadi karena ketika itu bisa dientaskan, artinya 75% masalah di nasional sudah selesai gitu kira-kira. Gitu. Sehingga itulah yang menjadi prioritas kira-kira yang dijadikan prioritas oleh pusat, oleh TMP 2K. Selanjutnya ini sampai jam habis ya? Nggak? Ya udahlah. Prinsipnya itu tentang kemiskinan ekstrim. Ini hanya angka kemiskinan ekstrim di Jawa Barat ya selama 3 tahun terakhir karena memang sebetulnya kita sendiri BPS Pusat juga jarang menghitung kemiskinan ekstrim sebetulnya, tetapi karena ada keinginan Presiden untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di tahun 2024 dan mulailah dihitung kemiskinan ekstrim ini tadi ya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sementara ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayat tadi sudah memaparkan dengan sangat luar biasa dan sangat membuka wawasan kita terkait indikator kemiskinan. Tadi sudah dipaparkan dari mulai sejarah perhitungan kemiskinan di Indonesia seperti apa, perbedaan kemiskinan mikro makro, bagaimana perhitungan tingkat kemiskinan dan juga sudah disinggung tadi terkait kemiskinan ekstrim. Terima kasih banyak Pak Ayat atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebetulnya kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan melalui fitur Raise Hand. Namun kami sudah menerima cukup banyak pertanyaan di kolom chat, jadi mungkin akan dibacakan dulu yang dari kolom chat ya. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak Ed sudah siap jawab, Pak? Oke, saya bacakan ya Pak ya pertanyaannya ya. Ini pertanyaan pertama, ini datang dari Pak Dudi Suryadi dari Kabupaten Tasikmalaya. Halo Pak Dudi, ini pertanyaannya pertama, ada 2 Pak pertanyaannya. Pertama, untuk menentukan kelompok miskin, ini ditentukan berdasarkan GK makanan dan non-makanan, juga batasan kalori 2100 kilokalori. Nah, bagaimana perlakuannya ketika seorang rumah tangga rata-rata konsumsinya kurang dari 2100 kilokalori, tapi pengeluaran totalnya dia di atas GK. Pengeluaran non-makanannya jadi lebih banyak gitu. Itu pertama, Pak. Yang kedua, apakah ada negara lain yang menghitung kebutuhan kalori berdasarkan usia? Karena perhitungan kemiskinan saat ini di Indonesia tidak melihat berdasarkan usia, balita, dewasa, lansia gitu ya. Jadi masih ada bias begitu menurut Pak Dudi. Bagaimana menurut Pak Ed? Mungkin dijawab satu persatu dulu ya Pak. Mangga. Baik, terima kasih Pak Dudi ya dari Tasik. Baik, yang pertanyaan pertama tadi ya, jadi bagaimana jika rumah tangga pengeluaran untuk makanannya itu di bawah 2100 kilokalori ya, namun secara total pengeluarannya dia sebetulnya di atas GK karena pengeluaran makannya itu lebih besar. Nah, tadi Pak Dudi mungkin ya untuk menentukan seseorang berada termasuk kategori miskin atau tidak, itu kita membatasinya dari GK-nya, dari GK total tentunya ya. Jadi dari GK total bukan dari GK makanan atau GK bukan makanannya saja. Jadi ketika di GK makanan rumah tangga tersebut walaupun dia termasuk kategori miskin misalnya, tetapi karena secara total misalkan tadi GK di atas GK masih di atas GK, maka rumah tangga tersebut dikategorikan tidak miskin gitu ya. Tetap dikategorikan tidak miskin kalau di dalam penghitungan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh BPS. Itu untuk yang pertama, mudah-mudahan menjawab. Yang kedua tadi terkait penghitungan kalori untuk kelompok usia ya. Kelompok usia karena di BPS kan tidak dibedakan betul, di BPS tidak penghitungan kalorinya tidak dipisahkan usia, misalkan usia muda lebih banyak kalorinya dibutuhkan dan seterusnya gitu, usia lebih tua lebih sedikit kalori dibutuhkan dan seterusnya. Betul, di BPS tidak dilakukan itu. Kalau BPS melakukan itu nanti susunan kita akan tambah tebal Pak. Karena karena ditanyakan setiap orang si A makan makanya seperti apa dan seterusnya gitu. Alhamdulillah yang hanya ditanyakan terkait itu hanya di makanan jadi ya kalau saya di Susnas itu. Makanan jadi ditanyakan per orang betul gitu. Tapi untuk makanan lain dikumpulkan dalam satu ini. Tetapi itu memang salah satu kelemahan ya betul kita memperhitungkan kelompok usia kalau berdasarkan kalorinya gitu kan karena tentunya kebutuhan kalori dari seorang bayi berbeda dengan kebutuhan kalori dari
orang dewasa misalnya, atau laki-laki dan perempuan juga mungkin beda kebutuhan kalorinya. Yaitu salah satu kelemahan yang ada ya barangkali ya dalam penghitungan kita. Tetapi sebetulnya seideal apapun penghitungan gitu Pak, yang lebih utama tentunya adalah bisa operasional atau tidak lebih dahulu di lapangan gitu kira-kira. Jadi ketika itu bisa dioperasionalkan di lapangan, ya sebetulnya itu tentunya bisa jadi lebih bagus. Tetapi kalau ternyata itu juga sulit diperoleh di lapangannya, tentunya tetap lebih bagus. Ini pun sudah cukup bagus lah kira-kira ya. Di antara yang terburuk kalau bisa dikatakan demikian. Nah, apakah ada negara lain? Nah, ini saya kurang paham Pak Dudi ya, mohon maaf ya. Mungkin yang lain ada yang paham, maka bisa share boleh. Saya di sini bukan sebagai yang paling tahu, kita sama-sama belajar ya, sama-sama perlu membaca banyak gitu ya. Jadi saya nggak paham juga. Memang tadi terkait penghitungan kalori untuk setiap kelompok umur ada gitu ya, yang seharusnya dibutuhkan per kelompok usia tersebut. Tetapi apakah ada negara yang melakukan penghitungan GK yang berdasarkan kelompok usianya tadi ya kalorinya? Saya kurang paham apakah sudah ada atau belum. Mungkin mohon maaf nih nggak bisa menjawab Pak Dudi. Baik, mungkin itu Bu. Iya, hatur nuhun Pak. Ini belum puas, ini menegaskan nih Pak Dudi di lewat kolom chat Pak. Kata Pak Dudi untuk jawaban nomor 1 berarti bisa jadi dia tidak sehat, artinya konsumsinya kurang dari 2.100 kilokalori, tapi tidak miskin ya Pak Yayat. Terima kasih jawabannya. Gitu Pak. Iya, betul. Sebetulnya masalah sehat atau tidaknya belum tentu juga sebetulnya Pak Dudi ya. Jadi kalau 2.100 kilokalori itu memang secara umum kebutuhan orang untuk bisa minimal hidup itu menggunakan 2.100 kalori tadi, betul. Tetapi setiap orang tadi ya seperti yang Pak Dudi sampaikan ya, setiap kelompok umur punya kebutuhan yang berbeda, dan kadang orang yang kelompok umurnya sama pun, artinya misalkan sama-sama dewasa misalnya, kebutuhan kalori setiap orang itu juga bisa berbeda tergantung kebutuhan perilaku kebiasaan yang biasa dia alami. Nah, misalkan teman-teman kita yang biasa bekerja agak berat biasanya dia membutuhkan kalori yang cukup banyak gitu. Tetapi di beberapa tempat lain sebetulnya dengan makan misalnya dengan di bawah 2.100 kalori pun masih sehat-sehat aja, bisa saja Pak, gitu seperti itu. Tapi memang untuk lari ke masalah kesehatan saya kurang begitu paham terkait itu sehat atau tidaknya. Tapi ya tadi itu kan tergantung kebiasaan seseorang. Kalau saya sih lebih ke arah sana Pak, dari sisi itu. Tetapi kalau dari sisi GK tadi betul tetap dia dikategorikan tidak miskin Pak. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih katanya Pak Yayat dari Pak Dudi. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak Yayat ya. Ada pertanyaan dari ini mungkin pendek jawabannya dari Bu Sarah Nurlaili. Apakah perhitungan garis kemiskinan Indonesia sudah sesuai dengan standar yang dipakai oleh dunia? Apakah bisa diperbandingkan dengan negara lain? Mangga Pak. Garis kemiskinan sudah sesuai dengan standar yang dipakai oleh dunia belum? Apakah bisa diperbandingkan dengan negara lain, Pak? Baik, terima kasih Bu Nur. Bu Sarah. Ya, yang dihitung BPS tadi betul secara ini ya, secara konsepnya itu sama Bu. Jadi dengan beberapa negara lain tadi menggunakan konsep yang sama gitu. Jadi kebutuhan dasarnya itu apa? Itu mulai dari tadi kebutuhan dasar untuk makanan tadi ya, kebutuhan dasar untuk makanan itu secara konsep umumnya sama gitu ya, secara konsep umum. Jadi secara konsep umum sebetulnya bisa dibandingkan juga gitu dengan negara-negara lain. Tetapi memang tidak, kalau menurut Pak Nasir tidak fair, tidak serta-merta apple to apple untuk langsung dibandingkan gitu memang. Walaupun memang karena tadi kebutuhan di setiap di setiap daerahnya ada terpengaruh hal-hal lain gitu. Makanya tadi kalau di internasional itu kalau untuk lebih standar secara langsung dibandingkan itu menggunakan tadi IGK yang sudah distandarkan gitu ininya dari sisi tadi ke paritas daya beli tadi mungkin Bu Sarah ya. Bu Sarah ya tadi. Ya. Itu lebih ke arah sana gitu. Jadi kalau sudah distandarkan nilai rupiahnya dan di antara tempat dan waktunya itu baru bisa terbanding secara sekaligus. Jadi Bank Dunia mengeluarkan gitu ya, merilis biasanya angka kemiskinan setiap negara itu berapa.
dia merilis langsung karena itu sudah distandarkan antar semua negara gitu oleh mereka secara langsung menggunakan tadi 1,9 dolar US PPP-nya untuk kemiskinan ekstrim. Mungkin seperti itu Bu Sarah. Baik, jadi yang bisa dibandingkan menggunakan tadi ya Pak ya, kemiskinan ekstrim yang dikeluarkan oleh Bank Dunia ya Pak ya, yang bisa terbandingkan salah satunya itu. Oke, mudah-mudahan puas Bu Sarah ini dari Kabupaten Bogor. Selanjutnya Pak, pertanyaan lagi, boleh ya Pak? Sampai azan asar ya Pak? Mudah-mudahan selesai sampai azan asar. Ya, lanjut ini dari Pak Agus Sulistiarso dari Kabupaten Bogor juga nih. Pertama, bagaimana memenuhi kebutuhan data mikro kemiskinan dalam program penurunan penduduk miskin yang dilakukan oleh Pemda. Yang kedua, dengan adanya satu data, bagaimana data kemiskinan BPS dengan data kemiskinan dari kementerian dan lembaga lain, misal BKKBN, Kemensos, apa plus minusnya jika dibandingkan? Pak Agus Sulistiarso. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus Sulistiarso ya dari Kabupaten Bogor, ini senior saya juga ini. Sehat Pak Agus. Ya, yang pertama tadi Pak Agus menanyakan bagaimana memenuhi kebutuhan data mikro kemiskinan dalam program penurunan penduduk miskin oleh Pemda gitu ya. Ya, tadi terkait data mikro gitu ya, terkait data mikro, memang BPS sampai saat ini juga tidak punya Pak ya, tidak punya data mikro selama ini gitu ya. Jadi selain tadi data-data yang kita kumpulkan pada tahun-tahun ad hoc tadi ya, dari mulai 2005, 2011, 2008 dan terakhir 2015 ya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan data mikro tentunya kita tidak bisa memenuhi hal tersebut. Tetapi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim ini memang yang saat ini dilakukan, yang saya ketahui berdasarkan teman-teman di daerah itu di Pemda misalkan mereka tetap menggunakan data DTKS itu Pak. Jadi tetap menggunakan data DTKS, tetapi tidak dibatasi hanya yang terdaftar di DTKS gitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim ini. Jadi data DTKS bukan data mutlak yang harus dibantu kira-kira gitu. Tetapi perlu diverifikasi lagi. Jadi sebetulnya memang setiap tahun data tersebut diverifikasi ya oleh Kemensos melalui setiap desa dan seterusnya gitu ya, dari tingkat sampai tingkat desa atau bahkan sampai tingkat RT barangkali. Nah, data tersebut diverifikasi, diperbaharui sehingga tadi jika memang masih ada data rumah tangga miskin yang belum tercover di dalam DTKS, itu juga bisa diusulkan tambahan gitu kira-kira di DTKS tersebut menjadi usulan tambahan untuk mendapatkan program penanggulangan kemiskinan ekstrim di setiap pemerintah daerah yang punya program tersebut. Jadi memang kalau dari rencana kerjanya pemerintah gitu yang saya pernah lihat gitu ya dari paparannya itu mereka harus memverifikasi kembali data-data yang ada sesuai target yang diperkirakan gitu ya, tadi jumlah penduduk miskin ada berapa itu. Ini yang sulit memang ini terkait verifikasi, tetapi ini memang yang di kewenangannya ada di pemerintah daerah dan itu dilakukan oleh pemerintah daerah juga tentunya. Dan sampai saat ini kalau data mikro dari BPS kita tidak bisa membantu di dalam hal itu gitu ya. Itu terkait pertanyaan nomor pertama. Yang kedua terkait dengan adanya satu data tadi ya, bagaimana data kemiskinan BPS dengan data kemiskinan kementerian lain gitu. Apa plus minusnya gitu ya. Ya, satu data sebetulnya prinsipnya kan bagaimana ya, kalau satu data ya sebetulnya data walaupun dia ada di dalam satu tempat dan punya data yang punya berbeda-beda juga sumber dan sebagainya, semua data tentunya punya kepentingan tujuan masing-masing Pak ketika data tersebut dikumpulkan, sehingga sebetulnya masing-masing ya punya kepentingan tersendiri sebetulnya di awalnya, tentunya awal pengumpulan datanya. Tetapi memang ketika ingin digabungkan tentunya harus mampu juga mengadopsi keperluan dari semua bidang ketika memang ingin dibuat menjadi satu, betul-betul satu gitu ya. Jadi satu data sebetulnya tidak harus semuanya satu gitu ya, di beberapa tempat itu tetap
bisa ada beberapa sumber gitu ya, tergantung kepentingannya tadi. Tetapi jika di dalam satu data itu, jika kita memerlukan data A, data B, data C gitu ya, kira-kira data yang berbeda tersebut itu semuanya bisa tersedia dengan mudah ketika diterapkan dalam satu data gitu kira-kira. Sementara mungkin Pak Agus ya. Terima kasih.